Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Pak Beni Suswadi di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Untuk KD kita pada hari ini adalah KD 3.6, menganalisis berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Untuk KD 4.6, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Berikut adalah zat aditif dalam bahan makanan. Pengertian zat aditif bahan makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan untuk tujuan tertentu. Zat aditif makanan diberikan tujuannya atau keuntungannya adalah untuk 1. Untuk meningkatkan kualitas makanan, 2. Untuk menambah cita rasa makanan, 3. Memantapkan kesegaran produk makanan, 4. Untuk membuat makanan lebih tahan lama, 5. Memperbaiki penampilan makanan. Zat aditif berdasarkan bahan penyusunnya ada dua macam. 1. Zat aditif alami atau bahan kimia alami. 2. Zat aditif sintetis atau bahan kimia buatan. Macam zat aditif dibagi menjadi 4. A. Jenis pewarna, B. Jenis pemanis, C. Jenis pengawet, D. Jenis penyedap. 1. Bahan pewarna. A. Bahan pewarna alami, terdiri dari daun suji, pandan, klorofil, warna hijau, cabai merah, stroberi, daun jati, warna merah, kunyit atau kurkumin untuk warna kuning, wortel atau karotenoid untuk warna oranye, ubi ungu, kol ungu untuk warna ungu, karamel, kakao untuk warna coklat. B. Bahan pewarna buatan atau sintetis, terdiri dari tartrazin, sunset yellow, FCF untuk warna kuning, karmoisin, eritrosin, amaran, poncol untuk warna merah, blue brilliant, FCF, indigotin untuk warna biru, brown FCF untuk warna coklat, violet FCF untuk warna ungu, fast green FCF untuk warna hijau. 2. Bahan pemanis. Zat yang dapat menimbulkan rasa manis pada makanan. Ada dua macam pemanis. A. Pemanis alami. Contohnya, gula pasir, gula tebu, gula aren, gula kelapa, gula batu, madu, dan bit. B. Pemanis buatan atau sintetis. Contohnya, dulsin, sakarin, siklamat, sorbitol, dan asesulfam. 3. Bahan pengawet. Ada dua jenis. A. Pengawet alami. Contohnya adalah pengasapan ikan, manisan buah, penggaraman ikan, pengasaman, pendinginan, penjemuran, bawang putih, dan lain-lain. B. Pengawet buatan atau sintetis. Contohnya adalah formalin, boraks, natrium benzoat, asam benzoat, asam nitrit, dan lain-lain. Bahaya bahan pengawet, masalah bagi kesehatan. Contohnya 1. Formalin. Bahan pengawet yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan pada jantung. 2. Boraks. Bahan pengawet bakso dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit.
4. Bahan penyedap. A. Penyedap makanan ada 2 jenis. 1. Penyedap alami. Contohnya gula, garam, dan rempah-rempahan seperti biji pala, cengkeh, daun salam, sereh, kayu manis, lada, laos, kemiri, pala, dan lain-lain. 2. Penyedap buatan atau sintetis. Contohnya adalah monosodium glutamat atau MSG atau disebut dengan vetsin, fermentasi tetes tebu dibantu bakteri Micrococcus glutamicus, hidrolisin vegetable protein atau disingkat dengan HVP, garam guaninat dan garam inosinat. B. Pemberi aroma. Pemberi aroma alami biasanya dari ekstrak buah stroberi, anggur, pandan, minyak atsiri, atau vanili. Pemberi aroma sintetis terdiri dari misalnya amil kaproat untuk aroma apel, amil asetat untuk aroma pisang Ambon, etil butirat untuk aroma nanas, vanilin untuk aroma vanili, dan metil antranilat untuk aroma buah anggur. Berikut adalah dampak negatif zat aditif. Zat aditif, zat warna sintetis, dampak terhadap kesehatan adalah alergi dan kanker hati. MSG, kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, stres. BHT dan BHA untuk pengawet, dampaknya adalah kelainan kromosom pada orang alergi terhadap aspirin. BHT singkatan dari butylated hydroxytoluene dan BHA butylated hydrocyanisol. 4. Sulfit. Dampaknya sesak napas, gatal-gatal, bengkak. 5. Pemanis. Dampaknya kanker kantong kemih atau sakarin, gangguan saraf, dan tumor otak untuk aspartam. Berikut adalah zat adiktif dan psikotropika. Pengertian zat adiktif adalah suatu zat yang mempunyai efek terhadap kerja otak sehingga menurunkan aktivitas otak dan merangsang susunan saraf pusat. Sejarah awal, di Cina 2737 sebelum Masehi, daun ganja untuk mengobati penyakit seperti malaria, rematik, beri-beri, sifat pelupa, dan sakit perut. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contoh, teh, kopi, rokok, minuman beralkohol, inhalan atau lem aerosol, pengharum ruangan dan gas, obat bius, dan lain-lain. 2. Zat adiktif narkotika. Contoh, candu, heroin, kokain, morfin, LAD, dan ganja. 3. Zat adiktif psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Jenis-jenis zat adiktif psikotropika. 1. Depresan. Fungsinya menekan sistem saraf pusat sehingga mengurangi atau menurunkan aktivitas fungsional tubuh. Contoh, morfin, kokain, dan alkohol. 2. Stimulan. Dapat merangsang saraf pusat dan meningkatkan kegairahan atau segar dan bersemangat, serta kesadaran. Contohnya, sabu-sabu, ekstasi, amfetamin. 3. Halusinogen. Merupakan obat alamiah atau sintetis yang menyebabkan adanya penyimpangan persepsi termasuk halusinasi, seperti mendengar suara, melihat sesuatu tanpa ada rangsang. Ciri-ciri hilangnya kesadaran, adanya perasaan curiga, contohnya yaitu ganja, obat-obatan kecubung, meskalin dari kaktus, psikosbilin dari jamur, dan LSD. Dampak negatif zat adiktif psikotropika. 1. Penggunaan psikotropika dapat menyebabkan tindakan kriminalitas. 2.
Sedatif dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. 3. Penggunaan kokain akan menimbulkan gangguan pencernaan, sulit tidur. 4. Ekstasi dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. 5. Penyalahgunaan amfetamin atau sabu-sabu dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental, gangguan pada jantung, dan stroke. Ganja. Ganja dapat menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka waktu lama, dapat menimbulkan A. Penyakit bronkitis, sinusitis, faringitis. B. Ciri-ciri gangguannya adalah konsentrasi, hilangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh, rasa gelisah dan panik. Gejala psikologisnya adalah hilangnya semangat, cepat berubah suasana hati, hilangnya ingatan dalam jangka pendek. Penggunaan jarum suntik, jika tidak steril, dalam penggunaan obat-obatan terlarang akan meningkatkan si pecandu untuk tertular penyakit radang hati atau hepatitis B dan HIV atau AIDS. Tanda-tanda penyalahgunaan zat adiktif psikotropika. Tanda-tanda fisik, badan kurus, mata cekung, merah, muka pucat, tangan berbintik merah, sering menguap, mata berair, berkeringat dingin. Tanda-tanda fisiologis, gagal ginjal, sesak napas, jantung berdebar-debar, pengerasan hati atau kanker hati, paru-paru membengkak, kanker usus. Tanda-tanda psikologi atau perilaku, sikap tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, sering lupa tanggung jawab, suka mencuri uang atau barang berharga di rumah atau di sekolah, takut air atau malas mandi, sangat sensitif, cepat bosan, suka membangkang, emosi naik turun. Dampak penggunaan zat adiktif. 1. Daya pikir berkurang. 2. Motivasi belajar menurun. 3. Perhatian dengan lingkungan berkurang. 4. Menyebabkan penyakit pada organ dalam. 5. Ketergantungan. 6. Kematian. Upaya pencegahan diri dari narkoba. 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. 2. Meningkatkan harga diri. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. 4. Memilih pergaulan yang baik. 5. Keterampilan menolak tawaran narkoba. 5. Menerapkan pola hidup sehat. 7. Melakukan kegiatan positif. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Opiat atau opium. Candu. Menimbulkan rasa kesibukan atau rushing sensation, menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat, pusing, kehilangan keseimbangan atau mabuk, timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. Morfin. Menimbulkan euforia atau berlebih-lebihan, mual, muntah, sulit buang hajat besar atau konstipasi, kebingungan atau konfusi, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, dan perubahan suasana hati. Heroin atau putau. Kurang kepercayaan diri, membentuk dunia sendiri, tidak bersahabat, penyimpangan perilaku, suka berbohong, menipu, mencuri, kriminal. Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari, efek samping, timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur. Ganja atau kanabis, marijuana. 1. Denyut jantung atau nadi lebih cepat. 2. Mulut dan tenggorokan kering. 3. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira. 4. Sulit mengingat sesuatu kejadian. 5. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi. 6. Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan. 7. Bila mana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih atau capek. 8. Gangguan kebiasaan tidur. 9. Sensitif dan gelisah. 10. Berkeringat. 11. Berfantasi. 12.
selera makan bertambah. Berikut amfetamin atau sabu-sabu atau ekstasi. Ciri-ciri pemakainya: 1. Tidak bisa tidur atau insomnia. 2. Merasa sangat bergembira atau euforia. 3. Bergairah. 4. Banyak bicara. 5. Menjadi lebih berani atau agresif. 6. Kehilangan nafsu makan. 7. Timbul rasa letih, takut, dan depresi dalam beberapa hari. Upaya pengobatan ketergantungan nafza. 1. Rehabilitasi korban ketergantungan nafza dapat dilakukan di bagian psikiatri, rumah sakit umum pemerintah dan swasta. Proses detoksifikasi dapat dilakukan di rumah sakit ketergantungan obat di Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Upaya pencegahan penyalahgunaan nafza. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Komunikasi yang harmonis terhadap orang tua. 3. Selalu berperilaku positif dengan aktivitas. 4. Tidak merokok karena sebagai pintu utama. 5. Melakukan pengembangan diri atau hobi. 6. Mampu menangkal pengaruh atau bujukan. 7. Saling menghargai sesama remaja. Terima kasih sudah menonton. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Silakan jangan lupa diklik subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.